Annyeonghaseyo. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan masakan khas Oriental. Masakan khas Oriental berasal dari kata Orient yang merujuk pada daerah di kawasan Siberia Timur hingga Indonesia, termasuk juga negara seperti Makau, Hong Kong, Taiwan, Vietnam, Thailand, juga Cina. Nah, pada kali ini saya akan mempraktekkan menu dari Korea Selatan, yaitu bibimbap atau mixed rice. Bibimbap memiliki banyak jenis. Contohnya ada dolsot bibimbap, yaitu bibimbap yang disajikan dalam mangkok yang sangat panas dan memiliki khas dari rasa nasi yang menjadi kerak di bagian dasar potnya. Yang kedua ada yokcho, yaitu bibimbap yang berisi oleh herbal atau rempah-rempah yang berkhasiat bagi kesehatan. Yang ketiga ada jeonju bibimbap, yaitu bibimbap yang sama seperti dolsot bibimbap, namun bedanya dia tidak disajikan dalam mangkuk panas, jadi di mangkok biasa seperti itu. Dan yang terakhir adalah hodobap, yaitu jenis bibimbap yang berisi dengan seafood atau ikan mentah. Nah, bibimbap biasanya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu sayuran yang ditumis, kemudian ada acar daging khas Korea, yang ketiga adalah telur mata sapi, dan yang terakhir adalah saus bibimbap itu sendiri. Nah, pada kali ini juga saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat dolsot bibimbap. Yang pertama ada daging tenderloin, tauge yang sudah dibersihkan, bayam yang sudah dipetik dan dibersihkan, wortel, dan juga zucchini yang dua-duanya sudah dipotong menjadi bentuk korek api. Kemudian ada jamur shiitake yang sudah diiris tipis. Kemudian ada nasi matang, ada 1 iris apel hijau yang sudah diparut. Kemudian ada bawang putih yang sudah dicincang halus, ada biji wijen untuk taburan, telur sebagai lauk, dan kemudian sisa-sisanya adalah bumbu. Nah, bumbu yang pertama yang paling penting adalah gochujang atau pasta cabai khas Korea. Selain itu ada cuka beras, ada soy sauce, ada madu, ada juga minyak wijen, minyak ikan, minyak zaitun, kemudian minyak untuk menggoreng, serta gula dan garam. Nah, mari kita mulai proses pembuatannya. Untuk membuat saus bibimbapnya, kita pertama-tama akan mencampurkan 4 sendok makan gochujang paste. Setelah itu kita tambahkan 2 sendok makan cuka beras atau rice vinegar. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh bawang putih cincang. Selanjutnya kita masukkan 3 sendok teh gula pasir. Kemudian kita tambahkan 1,5 sendok teh soy sauce. Dan yang terakhir kita tambahkan 2,5 sendok teh minyak wijen.
Sebenarnya ada satu lagi bumbu yaitu mirin, namun karena mirin itu mengandung alkohol sehingga ini bisa bersifat opsional. Selain itu, cita rasa mirin juga tidak mempengaruhi jika kita tidak menggunakan mirin di dalam bumbu gochujang ini. Selanjutnya kita aduk-aduk saus bibimbapnya hingga semua bahan tercampur rata dan gulanya larut. Selanjutnya adalah proses pembuatan acar daging khas Korea. Di sini kita menggunakan bahan-bahan seperti daging tenderloin, kemudian ada bawang putih cincang, 1 iris apel yang sudah diparut, ada madu, soy sauce, dan juga minyak wijen. Nah, kita akan memotong daging tenderloinnya menjadi dadu kecil. Selanjutnya, setelah dagingnya kita potong kotak-kotak, kita akan mencampurkan daging ini dengan bumbu-bumbunya. Yang pertama, kita masukkan 3 sendok teh bawang putih cincang, 1 sendok makan madu, 1 sendok makan soy sauce, dan 2 sendok teh minyak wijen. Setelah itu kita aduk rata. Kemudian daging ini kita marinasi dan kita diamkan di kulkas selama kurang lebih 30 menit sampai semalaman. Oh iya teman-teman, tadi untuk parutan apel hijaunya kita masukkan bersama bumbu-bumbunya sebelum kita marinasi dan diamkan selama 30 menit sampai semalaman. Nah, setelah itu jadinya dagingnya akan seperti ini dan bumbunya sudah meresap. Saatnya kita panggang atau goreng dengan pan daging ini. Saya sudah panaskan pannya, kemudian kita masukkan kurang lebih 2 sendok makan minyak. Setelah minyaknya panas, kita masukkan dagingnya. Sebelumnya kita tiriskan dagingnya dari bumbu-bumbunya agar tidak semua bumbunya ikut ke dalam wajan. Kita menggunakan api sedang sampai api besar, lalu kita aduk-aduk jangan sampai dagingnya gosong. Ini dia hasil dari acar daging yang tadi sudah kita masak. Selanjutnya kita lanjut ke proses membuat tumis sayuran. Sayuran pertama yang akan kita tumis adalah jamur shiitake. Nah, di sini saya sudah memotong-motong jamurnya menjadi tipis-tipis seperti ini. Namun jangan terlalu tipis ya teman-teman, karena jika jamurnya terlalu tipis nanti justru akan hancur ketika kita masak di atas wajan. Kita panaskan wajan dengan sedikit minyak goreng. Kemudian kita tumis setengah sendok bawang putih yang sudah dibungkus.
Setelah bawangnya harum, kita langsung masukkan jamur shiitakenya. Kemudian kita bumbui dengan 1,5 sendok makan soy sauce, dan 1/4 sendok makan gula. Setelah itu kita aduk rata dan kita masak sampai jamurnya menjadi layu. Setelah jamurnya layu, kita angkat dan kita dinginkan. Selanjutnya, kita akan membuat tumisan dari wortel dan zucchini. Yang pertama kita lakukan adalah membumbui wortel dan zucchini dengan 1/4 sendok makan garam. Kita aduk rata. Penambahan garam ini berguna supaya nanti sayurannya cepat layu. Dan setelah itu kita diamkan zucchini dan wortelnya selama kurang lebih 20 menit. Baru setelah itu kita panaskan atau kita tumis di atas wajan. Lalu setelah zucchini dan wortelnya menjadi layu, kita langsung saja tumis di atas wajan dengan sedikit minyak goreng. Kita tumis masing-masing wortel dan zucchini-nya sampai layu. Oh iya teman-teman, jangan lupa bila nanti sayurannya seperti wortel dan zucchini mengeluarkan banyak air, kita tiriskan dulu sebelum dimasukkan ke pan agar nanti tidak menjadi banyak kuah di dalam sayurannya. Setelah sayurannya layu, kita angkat dan dinginkan. Kemudian selanjutnya kita tumis zucchini-nya dengan sedikit minyak juga. Kita tiriskan dari airnya, kita masukkan ke wajan. Lalu tumis hingga layu. Untuk wortelnya sendiri kira-kira membutuhkan waktu untuk layu selama 5-8 menit. Sementara untuk zucchini-nya selama 4 menit. Setelah layu kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah menumis bayamnya. Panaskan wajan dengan sedikit minyak goreng. Masukkan setengah sendok teh bawang putih. Kita tunggu sampai bawang putihnya harum. Kemudian kita beri 1 sendok teh minyak wijen ke dalam wajan. Ini untuk memberikan aroma pada tumisan kita nanti. Setelah itu kita masukkan bayamnya.
Jangan lupa teman-teman bumbui dengan sedikit garam. Kita tumis bayam ini sampai menjadi layu. Setelah layu, kita angkat bayamnya dan kita dinginkan. Untuk langkah yang berikutnya, kita akan mengolah tauge. Di sini saya sudah mendidihkan air. Kemudian langsung saja kita masukkan taugenya ke dalam air mendidih. Lalu kita diamkan selama kurang lebih 5 menit. Setelah kita diamkan di dalam air mendidih selama kurang lebih 5 menit, saatnya kita tiriskan taugenya. Setelah kita tiriskan, kita siram dengan air dingin. Penyiraman air dingin di sini berfungsi untuk menghentikan proses pemasakan pada tauge tersebut. Kemudian kita bumbui tauge ini dengan 1 sendok makan bawang putih cincang, 2 sendok makan minyak wijen, dan 1/4 sendok makan minyak ikan. Kita aduk rata sambil kita dinginkan. Langkah berikutnya saya akan membuat telur setengah matang. Setelah itu kita siap untuk menyusun bibimbapnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah klepot sebagai mangkuknya dan saatnya kita menyiapkan dan menyusun bibimbapnya. Yang pertama, kita akan memasukkan nasinya ke dalam klepot. Oh iya, sebuah tips untuk teman-teman sekalian, sebelum kita menggunakan klepotnya, alangkah lebih baiknya kita mengolesi klepot atau hotpotnya dengan sedikit minyak wijen. Hal ini untuk mencegah agar nasinya tidak terlalu menempel dan gosong pada permukaan klepot. Setelah nasinya kita ratakan, saatnya kita menata sayurannya di sekeliling nasi tersebut. Nah teman-teman, tadi saya sudah menyusun sayurannya dari wortel, tauge, bayam tumis, jamur shiitake tumis, zucchini, dan kemudian daging. Selanjutnya kita akan meletakkan telur setengah matangnya ke atas sayuran tersebut.
Setelah kita tata, kemudian kita akan menambahkan saus gochujang yang tadi kita buat. Setelah itu kita beri sedikit wijen. Setelah kita memberi saus bibimbapnya, kita tutup klepot ini untuk selanjutnya kita taruh di atas kompor. Kita panaskan klepotnya sampai nanti terdengar suara crackling atau pletek-pletek dari nasi di dalam klepot. Ini dia masakan oriental khas Korea, bibimbap. 감사합니다.